Halo, selamat sore semuanya. Yuk, ada on cam ya yang masih off cam. Oke, pertama-tama kami dari mahasiswa dari Universitas Pelita Harapan, kami pertama-tama berterima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman sekalian yang sudah hadir atas hari ini, dan juga terima kasih kepada Sir Jimmy sendiri dari Dharma Yudasko Pekanbaru atas waktu dan kesempatannya yang diberikan atas hari ini, bahwa kami juga sebagai mahasiswa sangat mengalahkan besar nih atas acara hari ini. Ya, jadi kami berterima kasih sekali lagi untuk segala waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Nah, sebelum kami memulai acara, ada baiknya kita memulai dahulu dengan doa terlebih dahulu. Untuk teman-teman, kita bisa berdoa. Saya akan membawakan doa dalam agama Kristen, yang lain bisa mohon dukungannya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, untuk waktu yang telah Engkau berikan atas hari ini. Kami semua dapat berkumpul pada siang hari ini untuk menjalankan webinar pada hari ini. Kau tolong sertailah dan berkatilah acara pada hari ini, agar dari awal hingga akhir dapat berjalan sesuai dengan rencanamu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, saya doa namamu, haleluya, amin. Oke, baiklah nih. Ini sebelum kita mulai, ini kayaknya ada baiknya nih kita nih saling kenalan dulu ya satu sama lain gitu, biar ke depannya juga acaranya lebih inilah, jangan terlalu kaku gitu, fleksibel aja kan. Kita kan juga masih mahasiswa, kan kita kan juga seumuran kalian juga nih. Jadi kalian anggap santai aja lah, jangan terlalu takut juga atas hari ini gitu, webinar gimana akan berjalannya. Oke. Jadi pertama-tama kami perkenalkan diri, kami dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Jadi nama aku ini Hans Samuel Atmajaya, kalian bisa panggil aku nama Hans. Jadi aku di sini sebagai panitia, dan juga untuk teman-teman lainnya nih bisa perkenalkan diri deh masing-masing dulu. Halo, nama saya Jody Johannes, dipanggil Jody. Salam kenal semuanya. Halo, nama saya Ignatio. Kalau kamu boleh panggil aku Tio aja. Oke. Halo, nama saya Albert Brian, saya panggilannya Brian. Halo, nama saya Duana Tuligi, tapi kalian bisa panggil saya Duana. Halo, nama saya Wilsean, alumni Dharma Yuda, angkatan 2019. Kalian boleh panggil saya Will. Oke, baik. Nah, oke deh kalau gitu kita bisa mulai juga nih, kan kalian juga udah pada kenal tadi masing-masing dari kita juga semuanya. Nah, di ini sebenarnya hari ini nih apa sih tujuannya begini nih? Nah, jadi kami dari Fakultas Hukum UPH ini, kami juga ingin melakukan, kami sedang melakukan service learning, yaitu sebagai pengajaran kepada kalian-kalian, kepada sekolah menengah atas juga, mengenai apa sih hukum itu gitu. Jadi kayak pengenalan dasar akan hukum kan seperti temanya gini, dan kami hari ini juga mengambil subtema juga, why law is important, kenapa hukum itu penting. Jadi mungkin kalian nanti yang eh, untuk kedepannya gitu, untuk jika kalian ingin telah menjadi mahasiswa ataupun mahasiswi, mungkin beberapa ada yang interest di dalam bidang hukum, mungkin dari awal bisa sedikit tercerahi gitu, gimana mungkin pandangan kalian tentang hukum gitu ke depannya. Nah, sebelum aku mulai hari ini nih, aku pengen nanya deh satu dua orang begitu, kenapa sih hukum itu penting gitu di Indonesia ini? Why law is important begitu?
Mungkin ada yang mau mencoba menjawab? Nggak usah takut salah, guys. Di sini kita juga ini kok nggak bakal macam-macam begitu. Kalian jawab apapun gitu, kita juga anggap kalian juga benar kok jawabannya. Ini kalau nggak ada yang jawab, aku tunjuk aja deh dia secara random. Oke deh, pertama kita lihat untuk ini deh, Devin Edmond coba. Devin Edmond di sini. Halo, perkenalkan nama saya Devin Edmond. Oke, Jadi halo Devin. menurut saya hukum itu penting untuk agar setiap orang tidak bertindak semena-mena. Nah, benar tuh, benar banget ya, benar. Hukum ini emang penting bahwa ini juga untuk menertibkan ya, sebagai media untuk menyatukan dan juga untuk menertibkan segala aspek di dalam kehidupan masyarakat begitu. Jadi benar banget nih perkataan Devin ini jawabannya. Oke, thank you Devin. Satu lagi deh, ayo nih dari yang perempuan mungkin ada yang mau mengajukan diri untuk menjawab. Ayo, nggak apa-apa kok, nggak usah malu-malu juga di sini. Oke deh kalau gitu, coba deh untuk Louis C di sini ya, Louis ya. Halo. Untuk menjunjung keadilan dalam kehidupan sosial. Oke, untuk menjunjung keadilan dalam kehidupan sosial. Oke, benar juga. Jadi sebagai aspek untuk keadilan lah itu. Jadi hukum tuh sebenarnya tuh kan ada ini kan juga sebenarnya tujuan utama tuh untuk agar segala hal tuh adil gitu. Jadi semua orang tuh bagi yang melakukan tindak kejahatan itu juga dapat hukuman yang adil gitu. Jadi itu untuk menertibkan masyarakat juga ya. Jadi intinya ya benar juga sih ya untuk adil. Jadi intinya tuh kata kuncinya sih emang adil tuh benar-benar yang paling mudah dan tepat lah. Oke, jadi thank you untuk Luis atas jawabannya. Oke, jadi untuk ini sebagai lengkapnya aja nih ya, kenapa sih hukum itu penting? Why law is important gitu. Jadi hukum tuh penting itu karena hukum ini sebagai alat ya, sebagai alat untuk membatasi setiap perilaku manusia secara umum dengan tujuan untuk menciptakan suatu masyarakat yang adil dan juga tentram. Jadi dalam sebuah negara, baik dalam sebuah komunitas, dalam kelompok masyarakat apapun tuh nggak akan adil gitu kalau misalnya tuh nggak ada hukum yang mengatur. Jadi kan bayangin kalau kalian tuh, wah kalau bisa nggak ada hukum, orang ingin melakukan hal yang semena-mena, hal yang bebas tuh, kan pastinya kan juga masyarakat tuh juga jadi merasa nggak aman kali ya kalau misalnya nggak ada hukum gitu, nggak ada hukum yang membatasi ataupun hukum yang menindak kejahatan begitu. Jadi di sini kunci utama tuh sebagai alat untuk membatasi setiap perilaku manusia secara umum gitu. Jadi untuk menciptakan ya suatu masyarakat yang adil dan juga tentram. Nah, hukum ini pastinya kan juga banyak kan, undang-undang tuh ada berbagai banyak jenis, berbagai banyak hierarki begitu ya, dari yang tertinggi sampai terendah tuh ada gitu hukumnya. Nah, sebenarnya hukum tuh mengaturnya tuh cukup luas ya kalau di Indonesia ini. Jadi tuh baik dalam hal kegiatan bersosialisasi, berpolitik, berdagang, berkreasi dan juga bersaing gitu. Jadi kalau misalnya bersosialisasi, contoh itu kayak suatu undang-undang tuh dia walaupun dibuat itu tuh nggak dibuat begitu saja, harus ada sosialisasi dengan contoh misalnya gini nih, kayak undang-undang cipta kerja mungkin ya kalau kalian ada yang tahu begitu beberapa. Jadi itu undang-undang cipta kerja dia kan udah ada kan, udah dirancang dan juga udah disahkan. Nah, namun muatan itu tuh juga harus disosialisasikan dengan seperti pengusaha ataupun pemberi kerja ataupun dengan buruh sendiri begitu. Karena kan kalau misalnya cipta kerja itu kan menyangkut mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tentang ketenagakerjaan ya, tentang
hubungan perusahaan dengan buruh, hubungan perusahaan dengan alam begitu, dengan masyarakat lah sebagai sebagai garis besarnya. Lalu juga ada berpolitik. Nah, jadi kalau berpolitik ini sebenarnya apa sih gitu berpolitik? Nah, kita kan sebagai negara demokrasi ya, kita ini kan juga diberikan hak untuk mencoblos, hak untuk memilih pemimpin, dan juga hak untuk kita sendiri untuk mengajukan diri untuk menjadi pemimpin begitu. Jadi kalau misalnya dalam konteks berpolitik ini juga ada gitu kayak undang-undang pemilihan umum, juga undang-undang tentang partai politik begitu. Jadinya itu hal berpolitik pun juga ada gitu dalam undang-undang. Lalu juga ada hal untuk berdagang, contohnya itu seperti kitab undang-undang dagang gitu KUHD itu yang juga masih diterapkan di Indonesia sekarang itu dari bekas peninggalan Belanda dulunya ya. Lalu juga ada seperti hal berkreasi, bersaing seperti dari undang-undang ekonomi kreatif dan juga bersaing itu juga ada undang-undang mengenai persaingan usaha begitu. Nah, jadi sebenarnya ini sebagai quotes aja sih ya guys. Jadi kalian tuh mungkin ya kami kan juga tahu nih beberapa mungkin dari kalian ada yang interest di hukum, tapi juga ada interest di bidang lain begitu. Tapi itu juga nggak salah itu kalau kalian itu tuh juga lebih bagus bahkan kalau bisa kalian tuh bisa mengerti ataupun bisa mendalami setiap setiap ilmu begitu intinya. Jadi itu kan ilmu ini nih nggak pernah, kalian kan juga masih muda, ilmu itu tuh nggak akan pernah berhenti loh. Kalian tuh sampai kalian udah tua pun, nanti kalian bertumbuh beranjak dewasa pun, kalian tuh akan tetap untuk menambah ilmu gitu. Jadinya tuh walaupun dari sekarang kalian pun mungkin bisa kan masih SMA gitu ya, walaupun ada beberapa tahun lagi untuk memilih kalian untuk memilih jurusan begitu. Intinya sih sekarang pun kalian tuh kalau misalnya udah siap tuh juga udah bagus begitu kan, juga udah punya pegangan gitu untuk kedepannya tuh kalian bakal milih apa sih untuk penjuruan kalian nanti di masa kalian menjadi mahasiswi gitu. Nah, lalu ini aku akan juga menjelaskan lagi nih tentang tata hukum deh. Jadi sebenarnya tata hukum tuh secara garis besar itu apa sih begitu? Nah, tata hukum ini jadi ini adalah susunan hukum yang memiliki hierarki. Jadi itu hukum tuh di Indonesia tuh ada jenjangnya begitu. Ada yang bertingkat dari yang paling atas hingga paling bawah tuh ada susunannya begitu. Jadi kayak sistemnya tuh nggak acak-acakan lah, yaitu semua itu benar-benar bersusun begitu. Jadi itu ada yang undang-undang paling tinggi, terus juga ada peraturan yang paling rendah gitu intinya. Nah, itu tuh disebutnya tuh hierarki ya guys. Itu hierarki tuh dalam istilah hukum itu tuh disebutnya hierarki. Jadi kayak urutan tingkatan atau jenjang jabatan. Kalau dalam dunia kerja kan pastinya kan ada anak buah, ada bos, terus ada CEO begitu ya. Ini kan kalau misalnya dalam konteks pekerjaan. Tapi kalau konteks hukum tuh hierarki dibilangnya. Jadi dari yang paling rendah terus dari yang paling tinggi itu semua itu tersusun dengan sistematis dan juga dengan objektif begitu. Nah, lalu ini ada juga istilah sebagai hukum positif atau dalam bahasa Latin itu disebut juga dengan ius constitutum gitu. Nah, jadi sebenarnya apa sih hukum positif ini? Nah, hukum positif ini adalah tata hukum yang sah dan berlaku pada waktu tertentu dan di negara tertentu. Jadi kalau misalnya di Indonesia kan kita kan tahu dong ada undang-undang, contoh misalnya kayak undang-undang ketenagakerjaan, undang-undang cipta kerja gitu. Itu tuh selama udah disahkan itu akan menjadi hukum positif. Jadi hukum positif hukum yang berlaku di suatu negara pada waktu dan tempat tertentu. Jadi itu setiap undang-undang peraturan yang masih berlaku konteksnya itu disebut juga sebagai hukum positif atau ius constitutum. Nah, lalu juga ada lagi nih ius constituendum. Ius constituendum ini nih jadi ini sebuah tata hukum ya, istilah juga dalam bahasa Latin yang sering juga kita temukan itu ya. Jadi itu sebuah tata hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Jadi itu tuh kalau undang-undang sebelum itu menjadi undang-undang itu kan namanya kan dulu kan rancangan undang-undang ya. Jadi itu sebelum itu disahkan oleh presiden itu menjadi rancangan undang-undang yang dirancang sedemikian rupa agar menjadi undang-undang yang baru begitu. Nah, jadi ius constituendum ini hukum yang inti itu yang dicita-citakan lah, yang diharapkan oleh negara akan disahkan sehingga menjadi sebuah undang-undang yang baru. Nah, nanti kalau misalnya ius constituendum itu udah sah, udah jadi undang-undang, nah lalu itu
undang-undang akan berubah lagi tuh namanya menjadi ius constitutum gitu. Yang tadi seperti saya jelaskan, yang aku jelaskan itu menjadi hukum positif karena telah disahkan. Nah, lalu sebenarnya tata hukum di Indonesia ini kayak gimana sih gitu sifatnya gitu atau mungkin penataannya? Jadi ini tata hukum di Indonesia ini sebagai aturan-aturan hukum yang ditata atau disusun sedemikian rupa yang dimana satu dan lain itu saling berhubungan dan saling menentukan. Jadi itu hukum di Indonesia tuh nggak boleh saling bertabrakan lah intinya. Jadi kayak hukum A dan hukum B itu nggak boleh saling berlawanan. Harus ada sinergi dan juga harus ada golongannya masing-masing. Jadi hukum yang mengatur tentang perdata, hukum yang mengatur tentang pidana juga pidana begitu. Jadi kayak nggak ada hukum yang mengaturnya tuh campur aduk. Jadi intinya kalau misalnya hukum nih, misalnya contoh hukum pidana begitu. Ya kan misalnya ada ketentuan misalnya mencuri, contoh aja ini misalnya mencuri dengan pidana selama 1 tahun begitu contohnya. Nah, itu kan udah ada di satu undang-undang, itu tuh nggak ada lagi tuh undang-undang yang lainnya nanti yang membicarakan, oh bahwa kalau misalnya mencuri ini harus 3 tahun begitu. Jadi kayak nggak ada yang bertabrakan itu kalau hukum. Jadi itu hukum A, hukum B, walaupun mungkin bidangnya sama-sama pidana gitu, tapi tetap harus spesifik begitu. Jadi satu membicarakan tentang hal A dan satu membicarakan tentang hal yang B gitu. Jadi saling berhubungan tapi juga saling menentukan juga. Nah, lalu ini kalau struktur tata hukum di Indonesia nih selalu bersifat itu terbuka ya guys. Jadi ini kita kan juga sebagai negara demokrasi, negara yang berlandaskan Pancasila, kami kan juga terbuka itu kan sebagai negara kan juga terbuka terhadap segala macam perubahan yang ada gitu. Jadinya kalau terbuka tuh tata hukum yang selalu berubah-ubah mengikuti perkembangan masyarakat di tempat di mana tata hukum itu berlaku. Jadi kan kalau misalnya hukum ini kan undang-undang, ada masa dia misalnya suatu undang-undang, nanti undang-undang A, wah misalnya nih undang-undang A nih ternyata nih nggak cukup gini, mungkin muatannya ini udah terlalu lama lah, atau mungkin udah out of date lah intinya lah. Nah, jadi itu akan dibuat lagi tuh undang-undang yang baru begitu, yang mungkin membahas hal yang sama, tetapi lebih dalam, lebih modern gitu. Jadi disesuaikan dengan perkembangan dan juga keadaan di dalam masyarakat ini. Jadinya itu hukum tuh akan berubah terus lah, akan berubah dan juga berkembang mengikuti perkembangan di masyarakat sendiri. Nah, jadi kenapa sih hukum ini perlu banget untuk sifatnya tuh terbuka ya? Kenapa hukum ini nih harus berkembang intinya? Karena itu juga hukum itu juga harus ini memenuhi perasaan keadilan masyarakat dan itu juga disesuaikan dengan kesadaran dan juga kondisi masyarakat itu sendiri. Jadi kalau misalnya ada undang-undang baru, ada hukum yang baru, itu juga harus disesuaikan dan juga disosialisasikan dengan keadaan di masyarakat. Jadi maupun masyarakat yang bagaimanapun keadaannya gitu juga harus tetap benar-benar diutamakan untuk rakyat. Karena kan kita kan juga negara demokrasi. Jadi itu segala hal itu juga harus untuk rakyat, dari rakyat, oleh rakyat dan juga untuk rakyat begitu. Jadi itu mengapa hukum di Indonesia ini walaupun dibuat oleh DPR, disahkan oleh presiden, tapi itu muatannya pun juga oleh masyarakat juga ujung-ujungnya gitu. Jadi ya intinya sih dari aku sih gitu aja ya guys. Thank you. Oke, hierarki peraturan perundang-undangan. Dasar hukumnya ada di pasal 7 ayat 1 Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang jenis hierarki dan materi muatan peraturan perundang-undangan. Paling atas ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di bawahnya ada ketetapan MPR, undang-undang atau peraturan pemerintah, peraturan pengganti undang-undang. Keempat ada peraturan pemerintah. Kelima ada peraturan presiden. Keenam ada peraturan daerah provinsi. Ketujuh ada peraturan daerah kabupaten atau kota. Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan hierarki tersebut dan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pasti banyak yang nanya kenapa Undang-Undang UUD 1945 paling atas. Karena UUD 1945 adalah merupakan konstitusi Indonesia
yang digunakan sebagai dasar dan sumber bagi berlakunya seluruh hukum, peraturan, perundang-undangan, dan penyelenggaraan pemerintah negara Indonesia. Ketetapan MPR merupakan bersifat penetapan basicing yang dibentuk oleh MPR sendiri. Undang-undang atau peraturan pengganti undang-undang merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan Presiden. Next. Peraturan pemerintah atau peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undangnya sebagaimana mestinya. Contohnya kalau buat peraturan pemerintah kan ada undang-undang tentang ketenagaan kerjaan. Nah, peraturan pemerintahnya ada di PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Dan ada peraturan presiden. Peraturan perundang-undangan UU yang ditetapkan oleh Presiden untuk memerintahkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan atau dalam menyelenggarakan kekuasaan. Lanjut. Peraturan daerah provinsi. Peraturan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Dan terakhir ada peraturan daerah kabupaten atau kota, peraturan undang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten atau kota dengan persetujuan bersama bupati dan wali kota. Nah, saya akan mempresentasikan tentang asas-asas umum dalam hukum. Nah, dalam asas-asas dalam umum hukum ini terdiri atas ada tiga, yaitu ada lex superior derogat legi inferior, lex specialis derogat legi generali, dan yang terakhir itu lex posterior derogat legi priori. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang asas lex superior derogat legi inferior. Nah, asas lex superior derogat legi inferior itu ada sebuah asas hukum yang menyatakan bahwa hukum yang tinggi itu mengesampingkan hukum yang rendah. Dan asas ini itu biasanya sebagai asas hierarki. Dalam asas ini itu diatur dalam bentuk derogat atau disingkat derogare, yang artinya itu dalam ranah hukum bermakna menghilangkan nilai keberlakuan atau keefektifan dari dalam konteks konflik norma. Jadi itu derogasi itu dapat diartikan sebagai peniadaan validitas suatu norma terhadap norma yang lainnya, atau artinya itu to repeal the validity of another norm. Nah, fungsi derogasi itu memang sangatlah penting dalam suatu tatanan hukum positif yang kompleks untuk menentukan norma mana yang harus diutamakan atau diberlakukan apabila terdapat norma yang saling bertentangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan penerapan asas ini itu memang sudah lazim dan dipraktikkan dengan mencantumkan suatu norma derogasi dalam ketentuan penutup peraturan yang dibentuk, yaitu yang norma yang dipostulasikan sebagai norma yang pada hakikatnya valid, yakni norma dasar yang merupakan pengikat di antara semua norma yang berbeda-beda yang membentuk suatu tatanan norma. Jadi suatu norma itu termasuk ke dalam sistem norma atau tatanan normatif tertentu yang dapat diuji hanya dengan mengkonfirmasikan bahwa norma tersebut memperoleh validitasnya dari norma dasar yang membentuk tatanan norma tersebut. Nah, contohnya itu undang-undang lebih tinggi dibandingkan dengan UU. Jadi artinya itu hierarki itu dibentuk dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berikut adalah hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia itu dari atas sampai ke bawah, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu UUD 1945, ketetapan MPR, UU dan Perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, dan peraturan desa. Yang kedua itu yaitu asas lex specialis derogat legi generali. Itu sebuah asas hukum yang menyatakan bahwa hukum itu yang bersifat khusus, mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Nah, menerapkan asas lex specialis itu bukanlah suatu hal yang mudah, mengingat nggak ada ukurannya yang pasti untuk menentukan secara mutlak bahwa suatu aturan itu, aturan hukum adalah bersifat khusus terhadap aturan hukum lainnya yang bersifat umum. Dan asas ini itu digunakan sebagai alat argumentasi
yang seolah-olah itu menata ulang pemaknaan secara sistematis terhadap norma umum agar sedemikian rupa norma umum itu tersebut tidak bertentangan dengan norma khusus. Suatu norma itu dinyatakan sebagai norma yang khusus apabila adanya anteseden norma tersebut mengandung setidaknya satu faktor kunci yang tidak dimaksudkan oleh norma yang umum. Pemikiran penting dalam hukum internasional itu adalah teknik interpretasi dan resolusi konflik norma yang diterima secara umum dalam hukum internasional. Nah, jadi apabila terdapat dua norma saling bertentangan berlaku bagi objek pengaturan yang sama, prioritas harus diberikan pada norma yang lebih spesifik. Jadi asas ini itu dapat diterapkan baik antar norma dalam satu perjanjian internasional, antara dua perjanjian internasional atau lebih. Nah, contohnya itu pemberlakuan KUHD terhadap KUHP Perdata dalam hal perdagangan. Apabila ada suatu perbuatan di bidang perdagangan, maka yang hukum yang digunakan itu adalah KUHD. Meskipun perbuatan tersebut diatur di dalam KUHP Perdata. Hal ini dikarenakan KUHD merupakan ketentuan yang lebih khusus, sedangkan KUHP Perdata masih bersifat umum. Nah, yang terakhir itu adalah asas lex posterior derogat legi priori. Nah, artinya itu adalah sebuah asas hukum yang menyatakan bahwa hukum yang terbaru mengesampingkan hukum yang lama. Yang terbaru itu artinya lex posterior dan yang hukum yang lama itu lex prior. Nah, dalam asas ini biasanya digunakan baik dalam hukum nasional maupun internasional. Jadi, norma tersebut menyatakan bahwa dengan berlakunya peraturan yang baru, maka peraturan yang lama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku dan juga sudah diatur dalam bentuk UU nomor 12 tahun 2011 yang berkaitan dengan penerapan asas yang isinya itu demi kepastian hukum pencabutan peraturan perundang-undangan tidak dirumuskan secara umum, tetapi menyebutkan dengan tegas peraturan perundang-undangan yang dicabut. Dalam contohnya itu adalah pasal 76 UU nomor 20 tahun 2003 tentang sisi Diknas, dan ketentuan penutup disebutkan bahwa pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, Undang-Undang nomor 48 PRP tahun 1960 tentang pengawasan pendidikan dan pengajaran asing, dan Undang-Undang nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional yang dinyatakan tidak berlaku. Itu saja. Terima kasih. Next. Oke, jadi di hukum ini ada, untuk bisa lebih dispesifikasi, ada dua sifat, yaitu hukum privat dan hukum publik. Untuk hukum privat, ini adalah hukum yang mengatur segala hal yang berhubungan antara perorangan. Dan untuk hukum publik, berisi hukum-hukum yang mengatur hal-hal yang berhubungan antara pemerintah dan perorangan atau kepentingan umum. Jadi untuk bisa gampang diingat, hukum privat adalah hal-hal yang bersifat privat bagi perorangan dan cuman mengatur antara hal-hal yang bermasalah antara satu orang dan orang lain. Kalau untuk hukum publik adalah peraturan-peraturan yang bersifat terbuka atau publik yang kepentingannya meliputi hubungan antara pemerintah dan juga perorangan atau kepentingan umum. Next. Jadi untuk hukum publik ada macam-macam jenis. Yang kita kasih lihat sekarang ada 4, yaitu hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, dan hukum internasional. Nah, secara singkat aja, hukum tata negara atau HTN mengatur segala hal tentang kenegaraan. Contohnya adalah bentuk negara, susunan atau unsur negara, tugas-tugas negara, dan apa saja yang masuk dalam perlengkapan negara. Kemudian dalam hukum administrasi negara atau disingkat HAN adalah hukum-hukum yang mengatur tindakan atau keputusan lembaga negara dalam menjalankan tugas negara. Dan mungkin yang kita semua familiar adalah hukum pidana, di mana hukum pidana memuat peraturan-peraturan yang bersifat larangan, dan jika kita melanggar larangan tersebut akan ada sanksinya. Contohnya seperti
Jika kita mencuri akan dihukum, dipenjara dan didenda. Kemudian ada hukum internasional, di mana hukum internasional ini lebih bersifat menjadi perilaku negara yang berisi prinsip-prinsip yang harus dijalankan untuk berbagai negara di tingkat internasional. Contohnya adalah persetujuan dari beberapa negara untuk menjaga lingkungannya demi kebaikan bumi. Next. Dan untuk jenis-jenis hukum privat yang kita tampilkan ada hukum perdata dan hukum dagang. Dalam hukum perdata memuat untuk menangani masalah-masalah yang bersifat privat seperti hukum keluarga, hukum harta kekayaan, hukum benda, hukum perikatan, dan hukum waris. Nah, tujuan hukum perdata ini untuk menyelesaikan konflik antara individu berdasarkan hukum yang berjalan yang bertujuan pada satu titik, yaitu perdamaian. Itu yang diinginkan. Dan kemudian ada hukum dagang yang memuat dan mengatur hal-hal yang berurusan dengan dagang. Contohnya cara memulai perusahaan, cara mengurus kontrak-kontrak, dan lain-lain. Next. Sekarang kita masuk ke perbedaan antara hukum publik dan hukum privat. Ada 3 hal, yaitu hal yang dikaji, penuntut dalam pengadilan, dan pertahanan hukum. Dalam hukum publik itu mengkaji permasalahan yang menyangkut kemaslahatan orang banyak. Kemaslahatan itu seperti kepentingan. Sementara itu, hukum privat mengkaji permasalahan yang menyangkut hubungan pribadi atau privat. Dalam penuntut dalam pengadilan, dalam hukum publik itu tuntutannya diberikan oleh jaksa. Sementara itu, dalam hukum privat, tuntutan diberikan oleh pihak penggugat. Lalu pertahanan hukum. Hukum publik dipertahankan oleh negara dan pemerintah yang bersifat aktif. Sementara itu, hukum privat dipertahankan oleh individu dan pemerintah yang bersifat pasif. Next. Akan tetapi, hukum itu nggak sebatas hukum publik dan hukum privat aja. Dan itu ada gray area, itu hukum yang terdapat di antara hukum publik dan privat. Contohnya seperti hukum ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan itu sendiri mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah kerja. Sekarang saya akan menjelaskan sistem hukum. Jadi, seperti yang kita ketahui sendiri kan tadi sudah dijelaskan tentang hukum. Nah, tentu saja tiap-tiap negara memiliki sistem hukumnya masing-masing sesuai dengan 2 aliran yang ada di poin bawah ini. Nah, ini aliran umum yang biasa digunakan oleh suatu negara. Jadi, pertama-tama aku akan membahas apa itu sistem hukum. Jadi, sistem hukum itu adalah suatu kesatuan peraturan-peraturan yang terdiri atas bagian-bagian yang mempunyai kaitan satu sama lain yang tersusun sedemikian rupa menurut asas-asasnya yang berfungsi untuk mencapai suatu tujuan. Nah, seperti di sini ada jenisnya civil law, yaitu Eropa kontinental, dan common law, yaitu Anglo-Saxon. Nah, di civil law sendiri, karena tadi asas-asasnya dan mungkin cara pikirnya ada yang berbeda, jadi tentu saja penekanannya pasti berbeda dengan sistem hukum lainnya. Kalau dalam civil law ini, penekanan hukumnya itu kepada kepastian hukum. Mungkin teman-teman bertanya apa itu kepastian hukum. Kepastian hukum itu berarti satu undang-undang dengan undang-undang yang lainnya itu nggak boleh bertabrakan, sehingga ada suatu penafsiran yang lebih pasti. Nah, jadi karena penekanannya seperti ini, maka yang lebih diutamakan itu undang-undang yang tertulis. Contohnya misalkan kita lihat produk hukum seperti KUHP, UU, KUHPER, dan lain-lainnya. Nah, di sini hakim itu cuma berperan dan menafsirkan hukum itu sesuai dengan peraturan yang ada. Jadi hakim itu tidak bebas dalam membentuk hukum yang baru atau dalam menetapkan keputusan-keputusannya berdasarkan keinginannya sendiri di luar undang-undang. Kedua ada common law atau Anglo-Saxon. Nah, ini biasanya juga dipakai oleh negara seperti Inggris gitu ya. Nah, penekanan dari Anglo-Saxon ini atau yang disebut common law ini lebih mengacu kepada hukum yang adil. Nah, dengan begitu, hukum yang diutamakan itu jurisprudensi.
jurisprudensi itu adalah keputusan hakim yang sebelum-sebelumnya. Jadi perkara A diselesaikan dengan solusi A, maka hakim B melihat solusi permasalahan A menyelesaikan dengan cara A tadi, apabila perkaranya hampir sama. Nah, jadi dalam sini hakim itu juga bebas menafsirkan peraturan-peraturan hukum dan juga menciptakan hukum yang baru. Nah, di sini di common law ini juga tidak ada tidak ada kodifikasi hukum. Apa itu kodifikasi hukum? Kodifikasi hukum adalah pembukuan suatu hukum. Contohnya di Indonesia ada KUHP, KUHPER, dan KUHD, yang mana masing-masing membuat aturan hukum, ada yang perdata, ada yang pidana, dan juga ada aturan dagang. Nah, mari kita membahas negara-negara civil law. Jadi civil law itu ada Jerman, tentu saja Belanda, dan membawa ke negara-negara yang diinvasinya seperti Indonesia. Nah, ada juga Prancis, Belgia, Swiss, dan negara-negara Amerika Latin. Sementara common law, ada negara seperti Amerika Serikat, Australia, Inggris, Kanada, dan tentu saja negara-negara hasil invasi Inggris seperti negara-negara persemakmuran Inggris. Sekian presentasi kami. Nah, sekarang karena teman-teman sudah mendengarkan penjelasan kami, maka kami ada challenge buat teman-teman semua. Kita akan bermain game Kahoot, di mana nanti pinnya akan saya bagikan dalam share screen di sini. Teman-teman silakan masuk ke website Kahoot dan juga memasukkan game pinnya ya. Enjoy guys. Yuk join ya guys, nanti yang untuk 3 orang yang top 3 akan kami kasih hadiah khusus. Enak tuh dapat hadiah. Tenang aja kok guys, nggak susah juga pertanyaannya, yang seputar yang tadi kami semua jelasin aja kok. Tinggal Google ya Hans harusnya. Bisa lah. Tapi lebih bagus kalau misalnya tadi yang tadi nyatet, yang tadi ngedengerin, harusnya sih udah cukup mengerti lah ya dasar-dasarnya sama jawabannya begitu. Benar-benar. Nah, kita tunggu 1 menit lagi. Bagi yang belum masuk konsekuensinya ya. 1 menit lagi kita akan mulai. Sejui boleh ikut ya?
Silakan, Sir. Silakan. Nggak apa-apa. Boleh, Sir. Silahkan. Oke. Thank you, thank you. Yang belum join, join ya, teman-teman ya. Yang belum join, harap segera join. Yang belum join, segera join ya. Thank you, thank you. Teman-teman siap-siap ya, kita mulai. Ya, jadi hierarki itu yang tingkatan atau jabatan secara vertikal ya, guys. Agak menjebak ini guys. Harus hati-hati nih. Wah, pada kebalik-balik nih sepertinya nih ya, undang-undang. Nah, ini gampang nih tadi nih.
Ini bonus poin nih. Wah, udah 2 lagi nih guys. Top 3-nya masih belum ini nih, masih sama terus nih. Come on. Last question. Ayo, siapa nih juara 3-nya? Melisa. Juara 2 ada John. Juara 1-nya siapa nih? Devon ya? Atau siapa tadi? Devin. Devin. Untuk juara 1, 2, 3 bisa private chat saya ya, Panitia Wilson. Isi alamat kalian dan juga nomor telepon yang aktif ya. Wah, nih Selamat ya, congratulations guys. nih Devin, John sama Melisa. Udah perhatiin
Terima kasih. Nah, kita bakal bahas kembali ya yang soal persentase kebenarannya rendah. Itu nomor 4 tuh, Will, yang masih banyak salah sama tadi yang pasal gitu, yang pasal tuh. Teman-teman panitia, ada yang bersedia membantu menjelaskan? Silakan ya. Nomor berapa tadi, Bu? Nomor 4. Nomor 4. Nah, habis itu ada nomor 11. Habis itu ada nomor berapa nih? Itu yang Nomor masih 50% juga nggak apa-apa, bahasanya juga boleh kok. Oke. Yaudah deh, berarti kita dari nomor 2 dulu ya. Ya udah deh, aku jelasin nomor 2 dulu. Nah, asas hukum yang berarti hukum yang lebih baru mengesampingkan hukum yang lebih lama itu lex posterior derogat legi priori ya. Jadi bukan yang dua tadi, bukan yang lex specialis dan juga lex superior ya guys. Jadi ingat posterior lebih baru, posterior. Nah, untuk yang nomor 4 tadi nih yang pada masih banyak salah ya. Jadi itu peraturan mengenai hierarki peraturan perundang-undangan tuh adanya itu di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tuh. Tadi kan mungkin kalian masih ada yang kebalik-balik gitu. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi ingat tuh ya guys, 12 sama 11. Nomor 12 tahun 2011, jangan kebalik-balik. Ya, tepatnya di pasal 7 ayat 1 kalau pengen lebih dibaca lagi. Ya, tadi itu juga ada tuh ya pasal itu juga banyak yang masih kebalik-balik ya. Nah, terus yang nomor 5 nih, hukum positif ini juga disebut sebagai, ini juga ius constitutum ya guys, tadi seperti yang aku udah jelasin sebelumnya. Kan kalau yang hukum yang dicita-citakan kan ius constituendum. Nah, kalau yang hukum positif ini juga dapat disebut sebagai ius constitutum. Kalau yang tadi nomor 11 ya, Hans? Iya. Undang-undang atau UU disebut sebagai konstitusi itu false ya. Karena konstitusi kita itu UUD 1945 yang menjadi dasar untuk segala peraturan di Indonesia. Kalau undang-undang kan, kalau kita lihat di hierarkinya masih di bawah UUD 1945. Jadi undang-undang itu didasari oleh konstitusi, yaitu UUD 1945. Gitu guys. Ya itu yang konstitusi itu benar-benar hanya undang-undang dasar ya guys, yang disebut sebagai konstitusi negara. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 itu cuma satu-satunya konstitusi negara yang benar-benar disebut sebagai konstitusi gitu. Jadi mau undang-undang, mau peraturan lain tuh bukan konstitusi dibilangnya.
Habis itu aku itu mau bahas nomor 9 ya. Ini soalnya masih 48% yang betul, kurang dari setengah ini. Nah, dalam hukum publik itu kan contohnya itu kayak ada hukum pidana ya. Hukum pidana itu tuntutan itu diberikan oleh jaksa. Jadi yang menuntut si tersangka atau terdakwa itu semua diberikan kekuasaannya kepada seorang jaksa. Teman-teman panitia ada tambahan lagi nggak? udah sih Will, kayaknya so far udah jelas. Coba tadi ya ke bawah lagi masih ada yang ini nggak yang salah-salah gitu dari mereka. Mayoritas juga udah tinggi kok. Tadi yang ini aja sih yang pasal tuh sama yang hierarki aja tuh ya yang masih banyak yang miss. Ya, kurang lebih teman-teman udah pada bisa ini ya, jadi sarjana hukum kelihatannya. Udah lumayan mengerti. Amin, amin. Amin, kalau ada yang mau lupa. Ya udah nih teman-teman, kita balik ke sesi tanya jawab ya. Bentar, aku stop share dulu. Nah guys, kalian nih yang masih tadi mungkin kurang mengerti atau mungkin ada yang miss atau mungkin ada hal yang ingin ditanyakan, bisa kalian tanya ya guys ke kami semua begitu. Nggak apa-apa kok, nggak usah takut juga. Semua pertanyaan akan kami jawab juga. Jadi mau benar, salah, mau ada kalian yang bingung dari PPT-nya, feel free to ask. Ayo teman-teman, boleh siapa aja nanya? Ayo, ini untuk menambah ilmu pengetahuan kita, terutama di dalam bidang hukum, termasuk hukum di Indonesia. Boleh teman-teman siapa aja yang nanya ya? Langsung tanya kepada Coalition dan rekan-rekan panitia. Terima kasih. Ini kalau kalian nanya nih, aku tunjuk aja nih ya nih, masing-masing nih. Boleh Ayo nih, Han. guys, Boleh nih. yang mau nanya silahkan. Halo kok, saya mau bertanya. Oke, halo Talia, ya bisa nanya apa? Tadi kan sebelumnya kalau nggak salah dibilang hukum ketenaga kerjaan itu termasuk ke gray area. Kalau nggak salah itu gabungan dari hukum publik dan hukum privat. Talia bertanya, mengapa hukum ketenaga kerjaan itu bisa dimasukkan ke gray area itu? Bukankah hukum ketenaga kerjaan lebih fokusin ke spesifik individunya? Tapi kenapa bisa termasuk juga terlibat dalam publik? Oke, jadi tadi Talia ini nanya kenapa hukum ketenaga kerjaan ini lebih spesifikannya kepada gray area ya, seperti itu. Iya. Nah, tadi ini yang ngomong gray area untuk panitia dua anak ya, coba nih yang tadi menjelaskan bisa meng-clear lagi gitu kenapa sih? Jadi untuk sebagai kita dan juga untuk teman-teman semua nih, kenapa hukum ketenaga kerjaan ini gray area gitu termasuknya, bukannya hukum publik ataupun juga hukum pidana gitu. Kayak tadi Brian deh, Hans. Oh tuh Albert ya. Oh sorry oke. Oke deh, coba untuk Brian bisa deh dijelaskan lagi begitu. Ya, sebentar.
Kalau dalam hal ini sih kan hukum ketenagakerjaan itu masuk gray area itu di mana di antara hukum publik dan hukum privat. Sebenarnya tuh ini aturannya nggak semuanya ke privat doang, kayak misalkan antara perusahaan dan pekerja. Tapi melainkan juga bisa dari pemerintah ke pekerja atau pemerintah ke perusahaan. Seperti kayak di ketenagakerjaan itu juga ada termasuk dalam upah minimum. Kalau itu kan mengatur ke semuanya kan, cakupannya luas, nggak cuma dari aturan dari perusahaan ke pekerjanya doang. Tapi dalam itu tuh ada bisa bikin peraturan masing-masing antara dari perusahaannya ke pegawainya itu sendiri di luar dari undang-undang itu. Asalkan tidak melanggar dari undang-undang. Gitu. Oke kok, thank you. Sama-sama. Oke, jadi intinya aja sih ya kalau kenapa sih di gray area, jadi kalau sebagai tambahan aja sih ya, dan itu sebenarnya tuh kan undang-undang ketenagakerjaan ini juga sumbernya tuh juga baik dari pemerintah ada, dari masyarakat juga ada gitu. Karena kan pertama gini, kan kalau misalnya dari pemerintah kan mengatur mengenai misalnya contoh seperti jam kerja, upah, tunjangan dan lain-lain. Itu kan semuanya kan juga diatur dengan pemerintah gitu dari pemerintah. Tapi di satu situ juga pihak perusahaan, pihak pribadi itu atau swasta juga mempunyai ini sendiri, peran sendiri gitu untuk membuat peraturan kepada para pekerjanya. Jadi satu sisi itu dari publik itu dari pemerintah juga mengeluarkan peraturan, juga terlibat lah. Nah, dan lalu dari pihak private pun gitu, perusahaan juga ada gitu keterlibatan. Jadinya tuh walaupun semuanya juga untuk pemberi kerja, tapi at the end of the day itu ada baik publik dan juga privat tuh yang saling bekerja sama lah intinya lah. Jadi itu kan kalau misalnya pemberi kerja kan harus memberikan hak kan seperti kayak hak tunjangan dan lain-lain. Itu kan walaupun diberikannya oleh perusahaan, tapi kan itu kan bersumber dari negara sendiri gitu, negara yang mempunyai kedudukan hukum, negara yang mempunyai peran untuk membuat lah atau merancang yang nanti itu akan diteruskan kepada pemberi kerja, baik dari perusahaan, baik dari korporasi begitulah intinya lah. Jadi itu ada dua pihak yang saling baik dari publik dan juga privat yang saling bekerja sama begitu. Jadi kenapa ini disebut sebagai gray area karena itu emang di tengah-tengah posisinya kalau hukum ketenagakerjaan ini. Oke kok, thank you. Tambahan juga ya dari aku. Nah, kan tadi udah bahas nih alasan-alasannya. Sekarang kita ke penerapan aslinya aja. Kenapa hukum ketenagakerjaan bisa masuk ke gray area? Pertama, dalam perusahaan itu kan ada peraturan perusahaan. Nah, peraturan perusahaan itu tidak semena-mena dibuat oleh perusahaan saja. Jadi, perusahaan itu juga harus berkonsultasi ke Disnaker atau Dinas Ketenagakerjaan. Nah, nanti dari sana, Disnaker itu akan berdiskusi, berkomunikasi dua arah, dan memberi bimbingan kepada si pemberi kerja untuk membuat suatu peraturan perusahaan yang tidak merugikan hak-hak pekerja maupun tidak juga memberikan kewenangan yang berlebih kepada si pekerjanya juga. Jadi seimbang gitu. Dan kedua, kita juga bisa lihat dalam audit ini dari Dinas Ketenagakerjaan ke setiap perusahaan. Nah, jadi mungkin kalau dinas bisa aja, jadi mungkin kalau lagi audit bisa saja Dinas Ketenagakerjaan itu cek PP-nya, peraturan perusahaannya, apakah masih berlaku atau tidak. Nah, lebih ke penerapan aslinya langsung sih yang diaudit oleh Disnaker sendiri. Kemudian ketiga, kita bisa lihat dari penyelesaian sengketa hubungan industrial. Jadi penyelesaian sengketa antara pihak pekerja dan pemberi kerja. Nah, biasanya setahu aku kalau misalnya sengketa seperti begitu, si pekerja itu berhak untuk melaporkan sengketa mereka ke si Dinas Ketenagakerjaan. Nah, dari pelaporan itu sebelumnya harus ada bicara antara kedua pihak dulu, pemberi kerja dan juga si tenaga kerja. Kalau tidak dapat diselesaikan, baru ditindaklanjuti oleh Disnaker, di mana mereka akan melakukan mediasi dulu. Jadi udah di Disnaker,
Tes. Ini masih connect ya? Masih kayak Willy yang keluar. Oke. Oh, kalau gitu nggak apa-apa deh. Jadi tadi itu ngelanjutin yang Wilson ngomong tadi, kalau di Snaker, jadi tuh kalau misalnya ada sengketa antara pemberi kerja dan juga penerima kerja gitu, baik dalam buruh dan juga dengan pemberi kerja, yaitu sebelum ke Disnaker itu juga harus ada mediasi dulu ya antara pihak perusahaan dengan pihak pendapat kerja gitu. Jadi buruh, jadi kan pastinya kan segala hal kan kalau bisa diomongin dengan baik-baik, bisa dibicarakan dengan dua arah, itu tuh nggak harus ini dulu, nggak harus semua hal tuh nggak harus disahkan ke pengadilan begitu. Jadi ya itu sih guys, kalau untuk mengclearnya aja begitu ya, kenapa kalau misalnya hukum ini hukum ketenagakerjaan ini di gray area begitu posisinya. Oh ya, rekan panitia, nanti Wilson gabung lagi ya. Iya, Sir. Iya, tadi lagi ke exit, kayaknya mungkin masalah koneksi kali tadi. Oke, terima kasih Hans. Thank you Hans. Iya, sama-sama, Sir. Oke guys, yang lainnya lagi ada yang mau bertanya lagi? Ayo, yang lain selain Talia yang nanya. Wilson udah bergabung lagi ya, Will? Oh iya, Sir. Ya, thank you, Will. Thank you, Will. Thank you, Will. Oke. Thank you, Will. Ayo, yang lain, teman-teman. Yang nanya selain Talia. Theophilia, John Howard, Jocelyn, Maria, Jonathan, Richard, Jocelyn, Michael, Devin, Melissa, Yeskiel, Octavianus, Jonathan, Franciscus, Florentina, Maggie, Louis. Ayo, yang belum? Jonathan. Ini Clairin. Halo, Clairin. Clairin AND. Halo, iya. Saya punya pertanyaan untuk Koko. Clairin ini. Clairin bisa. Clairin nama asli siapa, Clairin? Claudia, Sir. Halo? Halo, Clairin. Halo? Clairin dari 10 IPA berapa? 10 IPA atau 10 IPS? Kalau ada masalah koneksi di chat aja nggak apa-apa kok. Mungkin koneksinya kurang mendukung, bisa di chat aja di chat. Halo Clairin. Clairin dari 10 IPA atau kelas 10 atau 11? Halo Clairin. Kayaknya koneksi dia kurang mendukung deh, Sir. Halo Clairin, udah dengar? Sebentar ya, Hans. Oke, Sir. Halo? Halo, Clairin, ya boleh. Clairin tanya dulu. Sebutkan ini nama lengkap Clairin, terus dari kelas berapa ya? Halo Talia dan yang lain, itu Clairin dari kelas berapa tadi? Ada yang tahu nggak? Talia kurang tahu, Sir. Melissa tahu Clairin dari kelas berapa? Enggak, Sir. Oh, Jocelyn mungkin ada yang tahu? Jocelyn, Devin, Franciscus, Louis, Maggie, ada yang tahu dari kelas berapa tadi? Octavianus? Belum tahu, Sir. Ada yang tahu ya? Oke. Nanti mungkin Clairin sebentar lagi bergabung. Oke, sambil menunggu Clairin untuk bergabung lagi, join kembali.
Yang lain boleh tanya? Ayo, siapa aja, ayo. Guys, siapa aja yang mau nanya, silahkan ya. Ayo, tanya. Ayo, siapa aja? Lily, John, Jocelyn, Maria, Melissa, Maggie, Louis, Florentina, Jonathan, Yeskiel, Octavianus, Franz, Mikhail, Devin, Jocelyn, Richard, Jonathan. Ayo. Kalian kalau misalnya juga ada yang penasaran begitu ya, kalau misalnya kan nanti ingin masuk fakultas hukum gitu, oh pertama tuh semester awal tuh belajar apa aja gitu, boleh juga kok. Oh ya, Clairin sudah bergabung lagi, Clairin. Clairin. Halo, Wilsian. Yes, sir. Wilsian tahu nggak Clairin dari tadi Clairin dari kelas berapa gitu? Kelas 10 atau 11? Clairin, halo. Oh, kurang tahu saya, sir. Clairin. Clairin boleh lanjut pertanyaannya, Clairin? Clairin. Boleh lanjutkan pertanyaannya? Halo, Clairin. Coba panitia mungkin chat Clairin mungkin masalah audio kali ya. Tadi kan Clairin ingin bertanya tuh. Mungkin jaringannya kurang bagus. Halo, Sir Jimmy. Kan saya ada bagi linknya ke Louis, sir. Ya. Spekulasi saya bisa jadi Claudia sih, sir. Claudia mungkin mau join, sir. Oh, nama aslinya Claudia? Halo. Iya, sir. Halo. Bisa jadi sih, iya, sir. Oke. Clairin nama aslinya Claudia ya? Ya, sir. Claudia dari kelas? Halo. Claudia dari kelas berapa? Halo. Halo, Claudia. Claudia dari kelas? Halo. Iya, halo. Boleh, Clairin? Ya, boleh. sudah Ya. jelas kok suaranya. Ya. Ya, sir. Ya, Claudia, sedikit tanya nih. Claudia dari kelas 10 atau kelas 11? Alumni, sir. Saya alumni. Oh, alumni angkatan? Angkatan 2020. 2019 20, sir. Oh, nama lengkap kamu siapa? Claudia apa? Claudia Anastasia, sir. Oh, Claudia. Oh, iya. Kamu angkatan 7, Claudia. Kamu nih. Lupa, sir. Iya. Claudia yang ini kan? Yang jago gambar. Enggak, sir. Iya, jangan bilang enggak. Belum. Ya. Ya, sir. Saya ada pertanyaan untuk kokoh-kokohnya. Oke, Claudia, yuk. Oke, Claudia. Tadi kan Kokohan bilang. Tadi kan Kokohan sudah jelaskan kalau hukum itu dibutuhkan sebagai suatu instrumen untuk menciptakan suatu keadilan dan kedamaian dalam dalam keadaan sosial Indonesia ya, dalam lingkungan sosialnya gitu, maupun secara bisnis, politik ataupun secara publik gitu, secara sosial deh. Nah, menurut Koko pada apa penerapan hukum dalam Indonesia itu sudah optimal secara keseluruhan gitu? Kalau udah atau tidak, kenapa? Alasannya apa? Terima kasih, sekian pertanyaan saya. Oke, thank you pertanyaannya, Claudia. Oke, jadi pertanyaan Claudia ini, bagaimana hukum di Indonesia ini sudah berjalan, apakah optimal ataupun belum optimal gitu ya, secara garis besarnya. Sebenarnya pertanyaan begini sih, oke, bagus dulu. Bagus, pertanyaannya. Kalau dibilang optimal, sebenarnya tuh di semua negara tuh nggak ada ya kayak hukum tuh yang benar-benar bisa berjalan 100%, benar-benar lancar begitu, benar-benar mulus begitu intinya. Tapi ya itu satu hal lagi juga harus disesuaikan dengan kondisi di pemerintahan dan juga di lapangan begitu. Karena contohnya begini, buat apa kalau misalnya kita itu mempunyai
undang-undang yang bagus begitu, yang sangat mendetail lah, itu tuh yang undang-undang yang muatan itu yang baik secara substansi dan juga urgensi itu juga cukup bagus, tapi di lapangan sendiri itu nggak optimal begitu. Jadi mungkin masih ada contoh, mungkin bisa ada aksi hakim bisa disuap lah, ataupun saksi bisa dibayar lah, ataupun bisa dibuat laporan palsu begitu. Nah, kalau di Indonesia sendiri ini dibilang buruk sekali tuh enggak loh sebenarnya. Bahkan beberapa hal di Indonesia nih ya, contoh kan kita kan juga udah ada kayak seperti korupsi, contoh misalnya ada KPK, kita juga punya kepolisian kan juga udah cukup apa luas lah jangkauannya lah. Mungkin ada yang sektor polisi yang mengatur mengenai tindak pidana terorisme, terus juga tindak pidana mengenai mungkin mengenai terorisme dan juga kejahatan lainnya, intinya kan juga ada dibagi ke setiap kelompok begitu. Nah, tapi kalau misalnya kamu nanya udah bener-bener optimal, aku bilang sih di tengah-tengah lah. Antara kan kita kan juga negara berkembang ya. Pastinya kan kita tuh juga masih berkembang dalam segi hukum pun, bahkan kita pun juga masih berkembang begitu. Jadi nah itu hal yang bagus ya. Kan kita sebagai negara yang berkembang pun pastinya pun juga kalau bisa ada perkembangan tuh hal yang bagus begitu. Nah, tapi kalau misalnya optimal secara menyeluruh sih, aku sih nggak bisa bilang optimal banget ya. Pastinya itu juga ada, satu sisi itu juga ada cacatnya sendiri, satu sisi juga ada bagusnya begitu. Jadi aku bilang sih kalau bisa aku bisa simpulkan sih di tengah-tengah ya, kalau kamu bilang benar-benar optimal apa tidak. Karena kan kita kan juga mungkin kalau kamu bisa sering dengar berita ataupun suka baca berita kan juga, wah kan banyak kan kasus mungkin hakim yang disuap lah, ataupun yang DPR ataupun petinggi negara yang korupsi begitu. Itu kan secara tidak langsung kan kayak mencoreng sendiri gitu. Kan mereka juga orang hukum, juga orang yang bekerjanya itu berhubungan dengan hukum, tapi di satu sisi mereka yang melanggar hukum sendiri. Kan ironis gitu ya kedengarannya. Bahkan bisa bilang kalau DPR tuh mereka yang turut serta untuk menciptakan hukum, undang-undang, tapi yang melanggar tuh mereka sendiri. Itu kan sebuah kayak blunder atau cacat itu ya untuk negara kami begitu. Tapi kan satu sisi sih juga ada bagusnya ya, kayak petinggi hukum itu juga ada yang jujur, ada juga yang jujur, yang benar-benar kayak walaupun mereka DPR pun, walaupun juga ada beberapa pihak yang benar-benar intinya tuh jujur lah, kayak misalnya mereka tuh benar-benar kerja tuh benar-benar kerja untuk negara begitu, untuk bangsa dan negara. Tapi kalau secara kesimpulan sih yang tadi aku bilang sih ya, kalau kamu bilang ini optimal, aku bilang sih di tengah-tengah, 50-50 begitulah. Oke, clear-in, sorry Claudia, apakah sudah menjawab pertanyaannya? Ya, kok. Terima kasih aku atas jawabannya. Oke, sama-sama. Ayo, Nah, yang ada lain? lagi nggak nih yang mau nanya nih? Setelah Claudia, Tadi kan pertama udah kali yang perempuan nih, Claudia coba nih sudah. yang laki-laki dulu deh nih, kalau ada yang mau nanya begitu. Ayo teman-teman, siapa aja yang nanya tentang dasar-dasar hukum termasuk hukum di Indonesia? Ayo, tanyakan ke kakak-kakak panitia. Ayo, siapa aja? Ayo, siapa aja? Okta, Franz, John Howard, Michael, Yehezkiel, Devin, Richard, Jonathan. Ayo, siapa aja, teman-teman? Ayo, setelah Talia tadi pertama, kemudian dilanjutkan Claudia. Ayo, lanjutnya siapa aja? Ayo. Tanyakan nih, agar pertanyaan kamu bisa terjawab oleh kakak-kakak panitia mengenai hukum. Ayo, siapa aja?
Ayo, siapa aja? Theophilia, Jocelyn, Maria, Jonathan, Richard Darwis, Jocelyn, Pinsley, Devin, Edmond, Melissa, Yeskiel, Yang Michael tadi menang Sianturi, dong, ayo dong. Yang tadi menang tuh udah bagus tuh, udah bisa John bener Howard, 13-14 Franz, pertanyaan. Jonathan, Octavianus, Louis, Maggie, ayo pertanyaannya yang berkaitan dengan materi hari ini termasuk tentang dasar-dasar hukum. Ayo siapa aja? Ya, satu pertanyaan lagi deh nih. Ayo satu pertanyaan lagi nih. Pertanyaan mengenai pengalaman juga boleh kok. Nggak usah harus dari PPT. Iya, wah, seperti tadi kata kakak panitia, Kak Duana ya, boleh menanyakan yang di luar PowerPoint. Boleh ya, kakak panitia? Boleh, Sir. Boleh, oke. Ayo. Mungkin bertanya tentang tips mengambil jurusan hukum, aspirasinya dari mana, atau mungkin kuliah hukum itu tantangannya seperti apa, segala macam. Atau nanti mungkin setelah, dalam ilmu hukum itu apa saja yang kita dapat. Gitu. Boleh apa saja, ayo teman-teman. Ayo, satu pertanyaan lagi. Kok boleh nanya nggak kok? Oh, boleh. Ya, skill boleh. Boleh dong. Ya. Jadi Oke, yang boleh, mau boleh, saya boleh. tanya Ya, itu skill. ya tentang kuliah hukum itu ya kok ya. Jadi yang paling saya mau tanya, apa yang paling enaknya di kuliah hukum dan paling nggak enaknya di bagian mana gitu. Oke, jadi nih Yeskiel nanya apa enaknya dan apa bagian nggak enaknya di Fakultas Hukum ya. Oke. Sebenarnya kalau dibilang enak nggak enak itu once again juga semua mata kuliah tuh nggak ada yang nggak enak ya guys. Kalau kalian itu yakin dengan pilihan kalian itu nggak ada yang nggak enak. Semua itu akan kalau kalian bawa enjoy, kalian juga suka cocok dengan bidang yang kalian pilih itu nggak ada yang susah sebenarnya. Tapi mungkin kalau tantangan pastinya bakal ada dong. Pastinya kan juga nggak semua hal tuh di dunia ini nggak semua hal tuh nggak berjalan dengan lurus begitu. Pasti juga ada hal yang susah juga, ada juga hal yang gampang begitu. Tapi kalau misalnya kamu nanya hal yang mudah, sebenarnya sih hukum tuh dibilang ada bilangnya kalau misalnya aku dengar dari orang baik nih ya, ada yang bilang susah nggak juga, tapi dibilang gampang nggak juga. Yang penting tuh logika aja sih ya, yang paling penting begitu. Karena hukum kan juga banyak kan tuh pakai logika begitu. Jadi kalau logika berpikir kalian itu cukup bagus, cukup tinggi, ya aku sih bisa jamin kalian sih juga cukup bisa ya untuk survive in law school begitu intinya. Tapi kalau misalnya hal-hal yang nggak enak begitu, sebenarnya sih nggak ada yang nggak enak loh. Aku sih pribadi kalau aku sendiri ya, aku sih ngejalanin sih ya fine-fine aja begitu. Ya mungkin ada sih di awal-awal ataupun nanti, mungkin kan kalau awal-awal kan ada masa-masa di mana kalian tuh misal dari masa SMA beranjak ke kuliah kan menjadi mahasiswa kan sedikit berbeda begitu. Oh mungkin kalian dulu SMA mungkin beberapa yang masih di Pekanbaru gitu, tapi mungkin nanti kalau kalian udah kuliah, mungkin harus ke Jakarta atau mungkin ke tempat lain gitu kan, kalian harus mungkin tinggal sendirilah, harus intinya harus lebih mandiri lah begitulah. Dan kalian pun tuh di perkuliahan pun juga bakal lebih dewasa lah intinya lah, baik dari segi karakter, segi kalian punya sikap dan juga ilmu kalian itu juga akan lebih bertambah. Ya itu ya once again sih itu ya proses aja sih guys, pasti kan kalau ya emang yang namanya proses nih emang nggak bisa dibilang mudah juga sih ya. Kan proses kan orang kan proses hidup kan kalau kalian ingin bertumbuh, ingin menjadi seorang yang lebih baik, pasti kan juga ada challenges dan juga ada rintangan, tantangan yang kalian itu tuh juga harus lakukan begitu. Jadi so far kayak gitu aja sih ya dari aku. Mungkin kalau dari panitia lain ini ada yang mau cerita, ada yang mau kasih persepsinya begitu gimana sih di hukum ini, apa enaknya, apa suka dukanya begitu. Bisa silahkan. Dia bisa nambahin, Hans, saya. Kalau dari aku,
gak enaknya mungkin kayak dari semua kita nggak suka bangun pagi sih, kayak kalau buat kuliah dulu atau mau bangun pagi ke sekolah itu salah satu nggak enaknya sih menurut aku. Tapi keuntungannya dari itu kita bisa dapat ilmu yang lebih banyak, melebarkan wawasan kita terhadap negara kita gitu. Jadi kita tahu basis-basis dari awal negara kita, asal usulnya dari mana, dan untuk bisa kita kembangin lagi ke depannya. Negara kita kan negara yang berkembang ya. Jadi sebagai calon sarjana hukum nanti mungkin di masa depan kita bisa membantu membangun negara kita gitu sih. Jadi lihat ke depannya, lihat sisi positifnya gitu sih. Oke, thank you ya Kalau mau kok. jadi Hotman Paris tuh bisa gitu. Oke, jadi semoga menjawab ya Skiel begitu. Nah, kalau untuk dari Sir Jimmy ini juga ada nggak nih, Sir, pertanyaan begitu mungkin yang Sir masih ingin penasaran gitu deh sama hukum tuh gimana begitu? Untuk kakak panitia nih, ada nggak tokoh yang bisa dijadikan panutan, boleh dari dalam negeri atau dari luar negeri atau kedua-duanya, agar hukum itu dapat selalu ditegakkan demi keadilan. Thank you. Oke, jadi Sir Jimmy nanya, oke deh untuk saudara Jody, panitia Jody, mungkin tadi Ya ingin mungkin menjawab. tokoh yang menginspirasikan adalah tokoh kayak Najwa Shihab. Soalnya dia kan banyak berbicara dengan para politikus dan tentang hukum, dan juga bisa juga nonton film kayak nonton acara kayak Indonesian Lawyers Club. Itu sangat membantu untuk menjadi seorang sarjana hukum. Ya, Najwa Shihab tuh juga sebenarnya tuh salah satu ini ya, publik figur yang cukup aktif lah dalam hal hukum di Indonesia begitu. Tapi kalau hal di luar negeri nih ya, mungkin siapa nih kalau di luar negeri nih kira-kira nih yang menjadi inspirasi dia? Soalnya kan juga cukup banyak juga nih ya kalau sebenarnya yang secara aktif di luar negeri. Ayo siapa nih? Ada yang tahu nggak nih kira-kira nih? Panitia lain begitu? Sebenarnya kalau secara internasional sih mungkin sih ya yang dari awal banget sih sepertinya sih mungkin kayak Abraham Lincoln gitu ya. Kan dia kan juga dari bisa dibilang kayak bapak yang mencetuskan demokrasi dari awal kan, dari rakyat untuk rakyat dan juga oleh rakyat begitu. Itu sebenarnya sih ya walaupun ini juga presiden Amerika juga udah di tahun 20-an gitu di masa Great Depression, tapi kan intinya tuh apa yang dia cetuskan gitu, apa yang dia berikan kepada society kan cukup berdampak luas dan berdampak besar gitu ya. Jadi kan kalau kayak demokrasi ini kan sebuah sistem pemerintahan gitu yang juga di mana tuh benar-benar dari rakyat dan juga untuk rakyat gitu. Jadi segala hal tuh bersumber dari rakyat dan juga untuk rakyat gitu, untuk kemakmuran rakyat sendiri. Jadi kalau dari saya sih itu sih ya guys, itu sih ya kayak sosok yang menurut saya itu cukup penting lah dalam pertumbuhan hukum di dunia, baik juga di Indonesia begitu. Oke, terima kasih Hans dan Jody dan kakak-kakak panitia telah menjawab. Thank you. Oke, terima kasih, Sir.
Oke guys, ini kalau misalnya udah nggak ada pertanyaan lagi, ini kan juga udah melihat waktu kan juga udah semakin sore. Pertama-tama saya juga ucapkan terima kasih kembali sebesar-besarnya kepada Sir Jimmy dan juga teman-teman sekalian semua yang telah hadir pada hari ini dan juga telah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir berdiskusi bareng-bareng. Dan acara ini juga kami juga menyadari bahwa acara ini juga sepenuhnya bisa berjalan juga dengan berkat kalian juga, bahwa dari awal hingga akhir dapat berjalan dengan baik begitu. Nah, sebagai akhir kata nih kita nih ini deh foto bareng dulu deh nih, rame-rame deh. Mungkin teman-teman semua bisa on cam ya. Ayo teman-teman on cam semua please. Terima kasih, thank you. Kita akan foto-foto ya. Oh ya, Hans dan panitia, nanti kalau misalnya ada acara seperti ini lagi, kasih tahu lagi ya. Oke, baik Sir. Ya, Kami terima kasih Sir. akan membantu sebisa kami, semampu kami ya. Seminar seperti ini, oke? Oke, terima kasih Sir. Terima kasih. Oh ya, Hans, by the way, seandainya nanti ada acara seperti ini lagi, boleh nggak nanti kuisnya itu, tadi kan juaranya 1, 2, 3. Kita tambah jadi juara 1, 2, 3, 4, 5. Oke? Oke, Sir. Boleh, Iya. Sir, boleh. Siap. Oke. Thank you ya. Oke. Ayo, on cam ya teman-teman. Thank you. On cam. Oke, ini sepertinya udah oke lah, udah yang on cam juga udah semua nih. Oke, ini oke guys, aku yang screenshot ya, tunggu aba-aba aku semuanya. On cam. Oke, thank you. Oke. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi bisa. 1, 2, 3. Yuk, gaya bebas yuk. Sekali lagi kalau yang mau begitu, ayo. Jangan nih kayak gini nih. Ayo, gaya bebas. Aku soalnya harus pencet screenshot-nya juga soalnya nggak bisa aneh-aneh ya. Oke, yuk. Oke. 1, 2, 3. Oke, jadi itu sih teman-teman ya. Pertama-tama ya mohon maaf lagi bila kami semua ada kesalahan kata ataupun penjelasannya kurang jelas. Mohon maaf sebesar-besarnya dari kami semua. Nah, tadi kan kita kan memulai acara kan juga dengan doa. Baiklah, kita menutup acara ini juga dengan doa juga. Oke, teman-teman, marilah semua dan marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, untuk waktu yang Engkau telah berikan pada hari ini. Kami semua dapat menyelesaikan acara ini dengan baik dan juga dengan maksimal. Kau berkatilah untuk hari ini dan Kau berkatilah untuk kami semua, Tuhan Yesus. Segala aktivitas kami habis ini, baiklah Kau sertai dan Kau berkatilah hari-hari kami ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hai dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, teman-teman dan juga Sir Jimmy sudah berakhir kita sudah pada dalam penghubung acara. Mungkin boleh teman-teman yang mempunyai aktivitas lain boleh silakan leave ya. Makasih ya teman-teman udah nyempet. Iya, Sir, udah kok selesai. Thank you. Thank you Sir, thank you teman-teman. Thank you teman-teman semua, juga thank you Sir Jimmy atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih. Kami boleh live ya? Boleh. Silakan, Sir. Silakan juga untuk teman-teman semua. Thank you ya.